Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbiratul Habibullah dengan NIM 1905-9109, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi lintas budaya dan contoh komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu apa itu komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah konsep pertukaran pikiran dan makna antara dua orang yang memiliki budaya yang berbeda. Ketika komunikasi budaya ini terjadi di antara orang-orang berbeda bangsa, berbeda antar etnik, kelompok ras, atau komunikasi bahasa, maka itulah disebut dengan komunikasi lintas budaya. Menurut Liliweri tahun 2003 dalam bukunya nomor 9 berjudul Komunikasi Antar Budaya memberikan definisi komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya sebagai pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi budaya ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika seorang memulai menjalin hubungan bilateral, trilateral, dan multilateral kepada orang lain. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh komunikasi lintas budaya. Contoh-contoh komunikasi lintas budaya ini dapat berupa kosakata-kosakata yang digunakan oleh masyarakat di daerahnya masing-masing atau budayanya masing-masing. Kosakata-kosakata ini memiliki tulisan atau penyebutan yang hampir sama dengan kosakata daerah lain dan memiliki makna yang berbeda. Misalnya kosakata awak. Di daerah Sumatera Barat, awak itu berarti aku, sedangkan di daerah Palembang, awak itu berarti kamu. Misalnya seperti ini. Ketika ada dua orang mahasiswa bertemu di satu universitas, misalkan saja pertama adalah Mamat, orang Padang, dan Budi, orang Palembang. Ketika itu Mamat bicara seperti ini. Awak kemarin pergi ke pasar. Lalu si Budi ini menanggapi. Dalam hatinya gini. Aku nggak ada pergi ke pasar dalam hatian. Berarti kemudian dia bicara pada Mamat itu tersebut. Dia bilang, aku nggak ada pergi ke pasar. Lalu Mamat itu bingung. Kenapa si Budi menanggapi? Dia hanya tujuan utamanya itu memberikan penjelasan bahwa Mamat inilah yang pergi ke pasar, bukan Budi gitu. Dan Mamat pun menjelaskan bahwa awak di Sumatera Barat tersebut artinya yaitu saya, dan Budi pun menjelaskan bahwa awak di Palembang artinya kamu. Adapun contoh-contoh lainnya memiliki kosakata yang sama namun makna yang berbeda, yaitu kosakata jangan. Di Jawa artinya sayur, sedangkan di Indonesia yaitu seruan larangan. Selanjutnya kosakata yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu tulang. Dalam bahasa Batak artinya paman, sedangkan di bahasa Indonesia artinya kerangka tubuh. Selanjutnya yaitu kosakata urang. Dalam bahasa Jawa artinya udang, dan di bahasa Sunda artinya aku. Selain dari kosakata tersebut, masih ada komunikasi lintas budaya yang memiliki komunikasi nonverbal, yaitu atau gerakan. Contohnya seperti ini. Di India, ketika kita menggerakkan kepala kiri dan kanan, orang India akan menanggapi itu arti setuju. Sedangkan di negara kita, negara Indonesia, kalau kita menggerakkan kepala kita ke kiri dan kanan, berarti artinya tidak setuju. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan bisnis dengan orang India, dan pada saat kita negosiasi, orang India tersebut menggeleng kepala, artinya mereka setuju dengan apa yang kita sampaikan, tetapi kita tidak mengerti apa yang
yang dimaksud orang India tersebut atau kita menganggap gelengan kepala tersebut adalah artinya tidak setuju. Berarti terjadinya miskomunikasi. Oleh karena itu, dalam melakukan negosiasi atau komunikasi, kita harus memerlukan standar komunikasi yang telah ditentukan. Untuk negara kita telah ditentukan itu standar komunikasi kita adalah bahasa Indonesia. Sedangkan untuk internasional, komunikasinya yaitu bahasa Inggris. Contoh selanjutnya yaitu tentang rapat. Di negara Timur Tengah, orang rapat menggunakan sistem yang bertele-tele atau lama. Sedangkan di negara Amerika Serikat, mereka cenderung memiliki sistem rapat yang tepat waktu dan memiliki efisiensi waktu. Oleh karena itu, kalau antara budaya rapat Timur Tengah disatukan budaya rapat Amerika, maka akan terjadinya miscommunication atau perkelahian atau terjadinya benturan antara komunikasi tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadinya komunikasi seperti itu, baiknya diperlukan komunikasi standar atau komunikasi yang telah disepakati antara dua pihak tersebut. Dan masih banyak lagi komunikasi-komunikasi lain, baik itu verbal, berupa kosakata maupun non-verbal, gerakan tubuh yang mengisyaratkan sesuatu yang menjadikan komunikasi lintas budaya. Sekianlah dari saya. Kalau terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.